Halo semuanya guys, halo halo halo. Let's go, ramekan guys, ramekan guys. Absen dulu ya, absen dulu, absen dulu. Sebelum gua mulai, absen dulu. Oh ya, gua belum share ke tele ya, gua belum share ke tele. Bentar, gua share dulu ya. Bisa bantu ramekan guys, bantu ramekan ya. Bantu ramekan guys, bantu ramekan, bantu share ke grup-grup orang juga boleh di share guys. Ramekan guys, let's go. Hmm, hmm, hmm. Bentar ya, gua share dulu ke grup tele guys. Oke, udah gua share ya. Jadi harusnya rame nih. Rame kan guys? Komen-komen dulu ya. Nanti gua akan sharing banyak hal di sini juga seperti TikTok, tapi ya pastinya kalau di YouTube gua akan sharing lebih banyak lagi gitu. Semoga apa yang gua sampaikan kalian ngerti dan bisa membantu kalian ya. Ramekan dulu guys, ramekan guys, ramekan. Ini udah gua share ke Telegram, harusnya rame ya. Setelah ini harusnya rame. Hadir, hadir, hadir. Siap, siap. Coba kalian absen dulu guys. Kalian ini dari mana? Coba, gue pengen tahu. Kalian ini aslinya dari mana sih? Coba komen guys. Kalian ini aslinya dari mana guys? Betul, TikTok banyak buzzernya bang. Betul. Biasanya itu member-member atau mentor-mentor yang nggak suka gue edukasi secara benar ya. Itu biasa itu guys. Di TikTok banyak banget tuh orang-orang begitu. Eh, Bentar cuci muka dulu bang biar tambah fokus ya nggak apa-apa ini kita juga belum mulai ya ini harus 300 lah minimal 350 lah baru gua mulai kalau belum tembus segitu gua belum mulai ya. eh Jangan lupa dibantu like dulu guys. Woi jauh-jauh juga ya, mantap mantap mantap. Pokoknya dengan gua live seperti ini gua harap kita semua bisa berkembang bareng, kita bisa cuan di market ini guys. Jangan lagi ada yang mau dibodoh-bodohin ya. Oke. Nah, Bang ajarin lagi dong yang di TikTok mulai dari Paralel Channel. Nanti gua jelasin. Blitar, Cianjur, gila jauh-jauh banget ya. Ternate hadir Bang. Jauh banget ya. Mantap mantap. Pokoknya eh Bang makasih sinyalnya dapat 900.000. Siap sama-sama. Buat yang tadi sudah profit ingat uangnya dipakai baik-baik ya. Jangan pakai yang aneh-aneh guys. Biar kita semua pada berkah gitu ya. Kalau kalian pakai aneh-aneh kayak mana kita mau berkah gitu ya. Sabar. Ini baru mulai juga udah lama banget sabar guys. Sabar. Ini baru mulai. Ini kita sembari nunggu yang lain ya. Amerika hadir bang. Seriusan, ini seriusan dari Amerika guys. Ah, Kamboja hadir. Ini beneran apa enggak nih? Pokoknya nanti kalau misalnya kalian bertanya jangan sampai spam ya. Cukup tanya satu-satu gue baca kok. Karena kasihan yang nanya yang lain gitu ya. Maksudnya nanti chatnya malah tenggelam gitu. Cukup chatnya sekali-sekali aja. Oke? Bang Ran nggak ke Kamboja ngapain ya? Oh maksudnya live-nya yang lama. Siap. Nanti gua akan live agak lama ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing guys. Tenang. Suaranya kecil bang. Masa sih? Coba komen guys. Suaranya masa kecil guys? Coba komen. Harusnya enggak ya. Suaranya kecil enggak ini? I'm from Africa. Siap. Gua masih pingin hidup guys. Makanya gua nggak main ke sana ya. Ngeri guys. Ginjal hilang juga satu nanti.
Udah 200 bang. Belum, 300 lah minimal dulu ya. Bang, gua ada channel jual ginjal Kamboja kan. Janganlah, kasihan guys. Sebenarnya orang-orang yang kesana itu menurut gua orang-orang yang ketipu aja guys. Ketipu apa? Biasanya ketipu yaitu temen-temennya atau ketipu apa gitu. Kasihan sebenarnya guys, beneran. Bang, coba cari setup bang, jelasin. Ini ada setup nih, ngebuy nih. Konoha hadir bang katanya. Tapi gua saranin gini ya, nanti gua jelasin dulu. Jadi jangan sampai kalian tuh asal-asalan. Karena kita belum mulai juga ya. Kita belum mulai, jadi kalian jangan asal-asalan. Gua jelasin dulu. Biar kalian tuh ngerti alasan open posisi ya. Bang, musiknya reggae bang. Ah, jangan lah ya, gua nggak suka. Karena kita mau nyantai guys. 80 lagi guys. Ya, siap. Harus sabar ya, harus sabar. Betul, kena iming-iming bang. Banyak orang susah ke sana, betul. Kasihan guys sebenarnya guys. Mereka udah apa ya bahasanya ya? Mungkin niatnya baik ya, mau kerja terus mau bantu keluarga, tapi kena iming-imingan yang nggak jelas, ujung-ujungnya habis. Indonesia keras hadir bang Ran, bukan King Ran, siap. Musik jazz aja bang. Iya, kalau musik jazz tuh enak guys. Musik jazz itu kita tuh akan lebih tenang ya. Nah, gue akan bahas tentang gini ya. Kalian jangan ada yang open posisi. Gue akan jelasin biar kalian itu ngerti. Gue akan mulai aja ya. Gue akan jelasin dulu. Karena kan di sini kalian akan melihat secara garis besar. Jangan ada yang open posisi ya. Gue kasih tahu. Jangan ada yang open posisi. Gue akan edukasi. Jadi jangan ada yang sampai bilang, bang, gue tadi open posisi kayak gini. Gua blok langsung ya. Jangan. Kita ngobrol-ngobrol dulu biar kalian tuh ngerti. Oke? Nanti gua jelasin. Kalian jangan gini ya. Jangan spam komen, cukup sekali aja. Cukup sekali aja komen guys. Jangan spam gitu loh. Jangan ada yang open posisi. Sekali lagi gue bilang, jangan ada open posisi. Gue akan jelasin biar enak gue ngedukasinya guys. Nanti ada yang komen-komen gimana gue kayak gimana gitu. Nah, pertama gue akan bahas dulu tentang ini ya. Gue akan bahas dulu tentang yang namanya trendline. Tapi sebelum gue bahas tentang trendline, gue harus edukasi dulu kalian tentang yang namanya pengulangan market gitu ya. Bang, suaranya kecil. Ini seriusan ya? Suara gua ini kecil nggak guys? Coba komen guys. Coba komen guys. Suara gua ini kecil apa keras guys? Coba komen dulu guys. Suara gua ini kecil apa sudah keras? Besar jelas kok bang. Nah, ini yang bilang kecil ini coba volumenya di gini nih atau kalian pakai headset aja. Udah besar ya, berarti udah aman. Jadi jangan canda-canda guys, biar kita serius belajarnya ya. Gua akan bercanda juga tapi pasti nggak terlalu banyak gitu ya. Karena kan kalian maunya kalau gua sampai di YouTube berarti kalian mau belajarnya serius. Kalau di TikTok ya wajar lah ya, kalau di TikTok misalnya gue banyak bercanda. Kenapa? Karena ya di TikTok banyak apa ya, orang-orang yang harus dicandain gitu loh. Oke? Oke, nah di sini gue akan bahas pertama tentang ini dulu guys. Gue akan hapus semuanya ya. Gue akan hapus nih guys. Gue akan hapus. Nah ini gue hapus. Kalian tolong jangan dulu komen. Kalau komen cukup sekali biar gue baca baik-baik. Pokoknya jangan spam komen. Kalau spam komen gue langsung hapus. Jadi kalian cukup satu-satu aja komennya. Nanti gue baca kok. Kalau gue lagi jelasin, cukup kalian itu dengerin baik-baik dulu. Nanti kalau misalnya gue bilang gini, gimana kalian udah ngerti, baru kalian komen. Paham. Kalau masih gue bilang kayak gitu, belum gue ngomong kayak gitu, kalian jangan komen dulu ya.
Nanti gue jelasin satu-satu kok. Ini gue bilang jangan spam komen. Tenang aja. Ngeselin gak nih? Coba kalian lihat. Oke, gue akan jelasin. Dengerin baik-baik. Jangan spam komen guys. Kasihan yang lain nanti. Oke. Gue akan jelasin secara detail. Jangan spam komen. Cukup komen satu aja. Dengerin baik-baik. Kalau misalnya nanti gue bilang ini waktunya untuk bertanya, baru kalian bisa komen. Kalau belum jangan dulu komen. Karena gue akan ke distract guys. Nanti takutnya komen kalian gak penting, gue ke distract kan bahaya juga gitu ya. Nah pertama gue akan bahas dulu yang namanya gini ya, pengulangan market. Jadi gini, market ini percaya sama gue, market itu sifatnya berulang. Maksudnya apa bang? Market itu akan mengulangi itu terus guys. Jadi misalnya nih, waduh ini udah gue bilang jangan spam ya. Ini gue jadi bingung guys. Ini nanti kalau gue ngadakan Zoom apakah spam begini gitu loh. Bahaya nih ya. Ini gue masih edukasi publik loh. Kalau ya apa kita blok nih apa gimana nih? Kita blok nih yang spam begini. Betul, murid mentor sebelah itu bang gangguin kita. Betul. Blok bang. Nggak, jangan guys, kasihan ya. Jangan kasihan guys. Oke, pokoknya kalau misalnya dia ganggu baru kita blok ya. Pokoknya bertanya nggak apa-apa, tapi nanti ada waktunya. Ada waktunya gitu ya. Oke, ada waktunya bertanya. Gua nggak marah kalian bertanya, tapi jangan nyepam, jangan bang. Ganggu guys. Nah sekarang gue akan lanjut guys. Udah stop dulu, gue akan lanjut. Gue akan bahas yang namanya Oke, gue mulai ya, stop, jangan komen lagi. Gue akan bahas yang namanya pergerakan market guys. Pergerakan harian dari market. Maksudnya apa bang? Sekali lagi gue bilang, market itu sifatnya berulang. Maksudnya gimana? Market akan mengulangi yang sudah pernah terjadi. Sekali lagi gue bilang, market akan mengulangi yang sudah pernah terjadi. Jadi kalian gak usah bingung. Apakah kita sudah tahu besok bergeraknya seperti apa? Jawabannya kita pasti sudah tahu. Apakah kita sudah tahu 2 hari lagi market bergeraknya seperti apa? Jawabannya sudah tahu. Tapi hari ini gue tidak akan bahas caranya menentukan pergerakan itu hari ini. Karena itu nanti materi pada saat gue menjelaskan di Zoom aja. Untuk sekarang gue akan bahas dulu pergerakan yang sudah gue share. Yang penting untuk pergerakannya gue akan share setiap hari kok, tenang aja. Setiap hari gue akan share di Telegram ya. Gue akan share di Telegram nih. Kalian bisa gabung Telegramnya, namanya runtrade.com. Terus di sini gue akan gue akan kasih lihat kalian. Geraknya itu seperti ini. Oke? Nih ya. Geraknya ini akan seperti ini nih. Naik, turun, naik nih. Oke? Naik, turun, naik lagi. Baru turun. Nah ini yang gue bilang tadi koreksi itu guys. Ini yang gue bilang tadi koreksi. Nah kalau misalnya kita udah dapat, bang, misalnya gue udah dapat nih forecast dari lu seperti ini bang. Apa yang harus kita lakukan? Kalian harus lihat aja. Kalau misalnya dari sini ke sini itu dia cukup panjang, berarti disebut kalau dari sini ke sini itu dominan buy guys. Nah kalau sekarang dia itu dari sini ke sini itu dominannya sell. Jadi jangan kalian ngambil di bagian buy-nya ini. Karena kalian akan good buy nantinya. Percaya dengan gua. Nah ini di time frame berapa bang? Ini di time frame 15 menit. Makanya kalau kalian buka sekarang trading view-nya dan kalian buka 15 menit. Kalian sudah bisa mulai melihat guys. Nah atau misalnya di time frame kecil sama aja. Kalian nanti akan lihat ada yang namanya koreksi. Nanti di sini akan ada koreksi guys. Ini kan udah turun nih. Ini kalian lihat ya. Sebelum terjadi aja kita udah tahu. Ini sebelum kita terjadi aja nih. Ini dia udah turun. Nah, kalian lihat nih, turun, mulai naik kan. Nah, ini berarti nanti apa? Dominan sell lagi. Kayak gitu ya.
Ya, kalau yang ini soalnya gini ya. Kalau yang di Telegram ini bentar. Kalau yang ini kalian mau lihatnya, lihat aja gambarnya di Telegram. Wajar, ini nggak bisa di apa ya, di zoom itu nggak bisa ya, kalau Telegram nggak bisa di zoom guys. Jadi kalian gabung Telegramnya, lihat di sana. Nah kalian lihat nih, turun, terus dia naik, nanti dia turun. Berarti kalau kayak gini bang, kita cari dominan apanya? Dominan sell-nya. Karena apa? Trennya strong sell. Jangan kalian misalnya begini, kalian ngambilnya yang buy, bahaya guys. Jadi trading itu follow the trend. Ini kan gua kasih ke kalian secara cuma-cuma setiap hari. Ya udah, lihat itunya aja. Itu udah kode pertama. Jadi trading itu seperti itu. Harus tahu dulu. Oh, hari ini gua udah dikasih apa ya? Gambaran, kayak ibarat kata kita dulu kalau sekolah gitu ya. Kan kita udah ada tuh kisi-kisinya kan. Nah, ini kisi-kisinya. Hari ini market mau turun dulu. Kalau dominannya dia turunnya panjang, ya kalian bisa cari momentum sell. Tapi kalau dia kayak gini nih, naik, dia kan agak naiknya agak panjang nih, kalian cari momentum buy-nya. Nanti setelah dia udah selesai, kalian tinggal cari momentum sell-nya. Tapi dia ada koreksi bang, jangan ngambil koreksinya. Karena ini kan dari sini ke sini agak rada-rada nih, pendek. Nah jangan, ambilnya yang panjang gitu loh. Itu dulu yang pertama. Karena dengan kita paham ini, percaya sama gua, tradingan kalian pasti lebih baik. Selanjutnya baru kita masuk dengan yang namanya kombinasinya. Apa itu? Kombinasinya itu adalah gimana caranya kita tahu batas-batasannya dia. Oke. Ini sekali lagi gue bilang nih ya, Hanzah nih, Hans GMA nih. Sekali lagi kalau nyepam gue blok beneran. Gue lagi serius nih. Oke. Gue lanjut lagi. Dengan kita udah tahu, oh forecastnya sekarang dominannya sell dong bang. Tadi itu cuma koreksi, betul. Kalian bisa lihat ya, dia turun naik nih. Ini kan dia turun naik, koreksi doang guys. Gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu, oh berarti dia sekarang mau gimana? Ya udah, dominannya sell. Nah, baru kita gabungin dengan metode kita gitu loh. Metode kita ini adalah kombinasinya guys. Jadi dengan kita paham metode kita, profitnya biasanya lebih paten. Nah, kalau kita lihat metode gua ini cukup dengan menggunakan parallel channel. Gua bahas dulu parallel channelnya ya. Parallel channel ini kalian sebenarnya cukup mencari zigzag yang clear aja guys. Misalnya kalian menganalisa ini kan ada zigzag nih. Boleh nggak ini bang kita tarik? Jawabannya boleh ya. Ini dari sini ke sini. Kalau misalnya di sini, bentar. Ini ada yang komen ya. Kelas bang bisa prediksi begitu. Gua itu kan udah bilang ya. Gua kalau menganalisa sesuatu dalam guys. Jadi gua nggak mau kata orang gitu loh. Karena gua udah pernah ngikutin orang. Ujung-ujungnya gue boncos gitu. Makanya gue harus jelas. Metodenya ini harus clear, harus baku. Nah sekarang metode gue itu clear dan baku guys. Jadi pengulangannya itu bisa kita ulangi terus. Oke. Oke, gue ganggu ya. Ini kayaknya orang-orang buzzer. Jadi gue udah blok guys. Tenang aja. Oke, nah untuk parallel channelnya kalau gua itu nggak tahu kenapa kalau di time frame besar gua tuh lebih suka warna apa ya? Warna merah biasa guys. Ya kalau warna kalian suka kalian aja lah. Kalian suka kalian aja. Kalau warna ya. Nah ini warnanya dari sini ke sini. Ntar. Kenapa warnanya warna merah bang? Nggak tahu, suka aja gitu. Nah setelah itu kalian sudah tahu, oh kayak gini penarikannya bang, boleh nggak? Jawabannya boleh. Tapi misalnya bang kalau misalnya gue nggak ngelihat kalau ini adalah zigzag, boleh nggak gue tarik sebelumnya? Jawabannya boleh. Yang penting penarikan kalian tuh bener. Dan ingat penarikannya kalian nggak boleh loncat dari sini tiba-tiba ke sini, itu nggak boleh. Kebanyakan banyak banget yang ngajarin misalnya narikin trendline nih dari sini tiba-tiba ke sini. Tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke sini. Itu tidak boleh, guys. Kenapa? Kenapa kalau menarik trendline itu harus benar? Karena dengan kalian narik trendline benar, itu sama dengan kalian menggabungkan structure dari marketnya. Karena market itu cuma bergerak apa? Ya udah, structure-nya itu akan diulangi terus. Jadi kalau dia misalnya gini guys ya, structure itu seperti apa, Bang? Jadi structure itu kayak gini. Di sini kan ada ketinggian nih, kalian lihat ya. Ini ada ketinggian ya.
Ini ada ketinggian, bentar. Nah, di sini ada ketinggian. Di bawahnya ada zigzag. Nah, kalian lihat aja nih. Kalau lihat market makanya jangan deket-deket ya. Nah, setelah itu di sini juga ada nih. Nah, setelah itu di mana, Bang? Di sini ada. Nah, ini pun kalau kalian tarik misalnya, Bang, gua nariknya dari sini ke sini, Bang. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena nanti kalau kalian kombinasikan, kalian tarik ini, dia akan di situ-situ aja, guys. Oke. Nah, ini. Jadi kalian narik dari sini ke sini. Ya udah kalian tarik nih. Nah, nanti setelah itu gimana? Kalian tinggal kombinasikan. Nah, ingat, kalau kalian narik dari sini ke sini menghasilkannya ini. Kalau kalian nariknya dari sini ke sini menghasilkannya ini. Gak boleh kalian nariknya dari sini ke sini menghasilkan yang belakangnya. Gak boleh, itu suka-suka kalian namanya. Oke, kalian dengerin aja dulu yang gue sampaikan biar kalian ngerti. Nah, setelah itu misalnya, Bang, gue ngelihatnya zigzag ini yang clear, Bang. Gue pakai ini aja boleh nggak? Jawabannya boleh, guys. Ingat, 4 jam ini adalah kekuatan dari arah marketnya. Jadi kalau 4 jamnya sudah kasih konfirmasi tersebut, ya udah marketnya akan seperti itu. Nanti secara detailnya gue akan ajarin pada saat Zoom kok. Tenang aja. Makanya gue bilang untuk yang mau ikutan Zoom itu akan ada materi spesial. Pasti gue akan ajarin semua di sana. Nanti kalau kalian sudah bisa mulai profit konsisten, gue akan adakan kopdar. Paham? Dan kalian setuju? Kalau setuju, kalian komen dulu lah. Kalau kalian setuju, komen, guys. Jadi nanti pokoknya pada saat Zoom gue akan ajarkan gimana cara narik yang bener. Kadang memang ada orang, Bang, gue bingung nariknya dari sini ke sini. Bang, dari sini ke sini gitu. Ada tuh. Nanti gue akan bimbing kalian di sana. Dan pada saat kalian sudah mulai profit, kalian sudah mulai bagus tradingannya, kita kopdar. Gitu ya. Berarti segitiga, Bang. Iya, karena inilah disebut market structure, guys. Market structure itu kan sebenarnya bahasanya aja lower low, lower high, itu bahasa-bahasa mereka aja. Kita pakai bahasa simpel aja, guys. Pokoknya kalau kalian lihat titik terendahnya, ada titik tertinggi, itu nggak boleh kalian loncati. Ini kan sangat jelas kelihatan ya dari sini. Dari sini naik ke sini terus turun, naik lagi, turun, naik lagi, itu udah structure namanya. Oke? Nah, setelah itu kalian tinggal tarik. Nah, baru kalian tinggal apa? Kalian tinggal clone. Oke, kalian tinggal clone. Kalau biasanya gua akan lihat gini, teman-teman. Nah, ini kalian bisa rapikan ya. Bentar, ini kadang lingkaran ini agak ganggu. Nah, jadi gua rapikan dulu. Nah, kita rapikan. Setelah itu gimana, Bang? Setelah kita rapikan ya udah. Kita dapat nih. Nah, kayak gitu. Jadi baru kita clone, guys. Kita tinggal clone. Clone itu apa, Bang? Menggandakan ya. Clone itu bahasa apa ya? Bahasa Inggris ya kayak. Menggandakan, ya udah tinggal kita gandakan. Oke, kita clone. Tapi karena dia sudah sampai atas ya, kalian nggak perlu yang bagian atasnya, guys. Kalian tinggal gandakan yang bawahnya aja. Gitu ya. Ngapain kalian gandakan atas? Karena kan nggak mungkin dia tiba-tiba langsung sampai sana gitu loh. Nah. Oke, kalian lihat. Nah, kalau nariknya ini di mana, Bang? Dari sumbu ke sumbu ya. Sumbu ke sumbu, tarik, menghasilkan ketinggiannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang. Apakah trennya sekarang sudah sell? Jawabannya sudah. Kenapa? Karena sell ini adalah close dari time frame lebih kecil. Jadi gini, guys. Kalau misalnya kalian mau dapat konfirmasinya, dengan kalian kan udah narik-narik nih. Kalian udah narik-narik. Berarti kalian cukup lihat dia sudah close apa belum. Kalau misalnya dia belum close di time frame 4 jam, ya itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau sampai 4 jam ini close, berarti itu strong banget. Jadi kalau dia misalnya close nanti di bawah dari ini, sudah pasti dia akan junam jauh. Oke? Paham ya sampai sini ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya, Bang, 4 jamnya belum close, kita pakai di time frame yang lebih kecil, boleh nggak, Bang? Boleh. Kalian bisa pakai yang 30 menit. Nah, dia kan close nih. Dia close di bawah. Berarti gimana? Berarti dia akan strong untuk sell. Paham sampai situ? Kok patah-patah ya?
Masa patah-patah guys? Patah-patah guys. Coba komen guys, masa patah-patah sih? Coba kalian komen dulu guys, patah-patah nggak? Tumbenan ya koneksi gua kayak gini, gua nggak tahu juga nih kenapa. Suaranya lancar, gambarnya yang patah-patah bang. Oke, udah aman ya? Enggak bang, lancar. Ini ada yang bilang patah-patah, ada yang lancar, gimana sih? Sedikit bang patah-patahnya, siap. Oke, berarti sudah aman ya. Itu berarti koneksi kalian guys. Kalau kalian ngerasa patah-patah itu koneksi kalian gitu ya. Oke, nah gue lanjut lagi. Nah jadi dengan kita tahu, oh bang berarti dia kemana konfirmasinya. Konfirmasinya itu, oh berarti dia mau turun guys. Nah tapi jangan langsung sell ya. Karena 4 jam itu adalah konfirmasi garis besarnya guys. Artinya itulah arah tren dari time frame besarnya gitu ya. Ini ada yang bilang blur, ada yang bilang apa. Sebenarnya coba kalian komen guys. Masa blur guys? Kalau kalian pakai kualitas paling bagus 1440 kayaknya nggak akan blur deh. Coba komen dulu. Ini gue udah kasih koneksi terbaik, gue udah kasih waktu gue udah kasih yang semua. Jadi harusnya kalian gini ya. Gimana, udah oke? Buat yang telat masuk, nanti kalian bisa tontonin setelah live ini selesai. Karena ini akan jadi konten. Jadi kalian bisa pelajari lagi. Aman ya? Sudah aman semua kan? Kalau aman gue lanjut lagi ya. Betul, aman bang. Yang blur itu pakai 240. Ya kayaknya 240 kalian pakai tuh. Harusnya kalau kalian pakai koneksi yang bagus nggak akan blur. Nggak mungkin blur guys. Kecil kemungkinan blur itu. Gua udah kasih semuanya gratis loh. Masa kalian masih aja mau gua kasih koneksi juga, kan aneh gitu ya. Kalian tinggal cari aja wifi, nontonin di sana. Aman, cuma gambarnya gelap. Enggak kok, terang kok guys. Oke, gua lanjut lagi guys. Jadi setelah kita tahu, oh bang berarti tren besarnya turun. Iya, tren besarnya turun. Kalau 4 jam ini close, itu sangat kuat kalau dia akan turun. Oke. Oh ya, by the way kalian belum like, kalian like dulu ya. Kalian like dulu. Jangan sampai yang nontonin di atas 300 tapi kalian belum like. Gimana tuh? Like dulu guys. Like dulu. Ramekan like-nya. Kalau bisa di atas 250 lah like-nya. Oke. Dibantu like guys. Semua pada like guys. Biar gua semangat nih live-nya kan. Nggak tahu diri itu bang. Oke, coba dibantu like dulu. Ramekan like-nya minimal 250 lah yang like. Ini yang nonton 300, masa nggak bisa sampai 250? Sudah like 2 kali bang. Ya kalau lu like 2 kali hilang like-nya itu. Oke. Kita lanjut lagi guys, kita lanjut lagi ya. Iya, gini loh, kalian ngasih like aja masa berat banget, aneh ya. Like itu simple loh, tinggal like, share, komen, udah kalian bakal dapat edukasi yang paten loh. Dimana lagi ada orang yang mau edukasi bener-bener kan? Gak ada itu. Mana ada orang mau kasih edukasi cuma-cuma, gak ada guys, beneran. Oke, sekarang gue akan ajarin lagi, gue lanjut. Jadi setelah kita tahu nih, oh berarti ini ya bang konfirmasinya, iya. Kalau 4 jamnya sampai close di bawah dari ini, itu udah pasti strong untuk sell. Sekali lagi gue bilang,
Kalau 4 jamnya sudah sampai close, itu berarti strong sell. Gitu ya. Tapi kalau sekarang bang, yang close itu kan 30 menit. Berarti dia masih ada potensi kenaikan dulu. Kenapa? Karena yang close itu bukan 4 jamnya. Berarti dia ada potensi dia mau naik dulu guys. Koreksi lah bahasanya. Kemana? Ke daerah sini. Nah. Nih. Nah caranya biar kita bisa open posisi ke time frame lebih kecil, kalian harus tarik juga trendline di time frame kecilnya. Misalnya di mana bang? Misalnya di sini. Karena di sini belum clear, kalian pakai yang sebelumnya di sini. Nah kalau gua biasanya di time frame kecil, gua akan gunakan apa? Gua akan gunakan warna yang berbeda. Misalnya gua pakainya warna hijau gitu ya, biar enak lihatnya. Tapi ini kayaknya terlalu hijau ya. Bentar, ini gak enak nih warnanya. Nah, misalnya gua pakai yang warna hijau nih, guys. Kalau warna hijau berarti gimana, Bang? Kalau warna hijau berarti time frame kecil, guys. Nah, nih, kalian pakai ini, kalian tarik nih. Tuh ya. Nih. Kayak gitu. Setelah itu gimana? Setelah kalian tarik ini, kalian tinggal clone. Clone itu apa, Bang? Gandakan gitu ya. Kalau sampai clone aja nggak ngerti itu udah gendeng sekali. Nah, ini. Setelah itu kalian tinggal gandakan. Nih. Boleh gandakan di bagian atas, boleh gandakan di bagian bawah. Maksudnya gimana? Kayak gini. Nih kalian gandakan. Kenapa kita harus gandakan bang? Kenapa kita nggak tarik-tarik ulang? Itu ada fungsinya. Karena kalau kalian gandakan, kalian nggak perlu tarik-tarik ulang lagi. Artinya kalian nggak perlu capek-capek. Trading tuh nggak usah capek-capek guys. Oke. Nah, yang ideal itu sebenarnya open posisi di mana sih bang? Sebenarnya kalian kalau mau open posisi ideal itu tadi kan kita udah dapet nih, oh trennya berarti turun bang ya. Iya. Apakah di area sini ada area SND? Biasanya ada. Kalian masuknya itu di time frame kecil ya. Biasanya ada area SND di break dari trend line-nya. Contohnya seperti ini guys. Nah ini kan ada nih yang di garis 30 menit nih. Nah ini set ada. Di sini kita bisa masuk lagi tadi. Merah, hijau, merah nih ya. Nah di sini kalian bisa masuk. Nah ini. Merah, hijau, merah. Kalian masuk sell. Karena apa? Karena di bawah dari trend line. Dia harus SND-nya itu di bawah dari trend line. Jangan sampai SND-nya itu berada di atas trend line. Misalnya kayak gini. Ada nggak ya? Bentar. Nih bang. Merah, hijau, merah. Tapi di atas dari trend line. Boleh nggak gua masuk? Jawabannya nggak boleh. Ini kalau kalian masuk kemungkinan bisa loss nantinya. Jadi cari area SND itu yang di bawah dari trend line-nya. Gitu loh. Kayak gini ya, ini kan merah, hijau, merah, tapi di atas dari trend line, nggak boleh. Dia harus di bawahnya guys. Jadi kalian carinya itu di sini. Nah ini kan ada nih merah, ini karena di sini merah, hijau, merah, tapi di sini dia di atas close-nya itu nggak boleh. Harus di bawahnya merah, hijau, merah, berarti di sini guys. Nah di sini boleh dengan stop loss di atas dari ini. Oke, di atas dari ini kalian lihat nih, ada nggak kira-kira? 30 pip. Ada. TP-nya berapa? TP-nya 60 pips gitu loh. Itu minimalnya guys. Nah, udah dapat 1:2. Kalau misalnya bang, gua nggak mau pakai 30 pip, gua maunya pakai 20 pip, boleh nggak bang? Jawabannya boleh. Karena yang penting stop loss itu harus di atas dari garis ini. Jangan sampai stop lossnya itu kalian pakai terlalu jauh juga, jangan juga terlalu dekat gitu. Nggak boleh, harus di atasnya. Misalnya di sini kan kalau misalnya di atasnya 15 pip ya, kalian gabungin jadi 20 pip aja. Nah, kayak gitu. Stop loss TP-nya berarti di sini kalau 60 pip berarti 1:3. Kalau 1:2-nya berarti berapa? 40 pips. Kayak gitu, guys. Cara trading itu sesimpel itu ya. Kita tinggal ikuti. Jadi kalau misal pun, Bang, ternyata dia nyentuh nih, Bang. Ternyata pada saat dia sell, dia naik lagi nih, Bang. Terus dia nyentuh SL. Gimana? Kalian tinggal tunggu dia balik dan dia muncul area SND di sini untuk kalian fly. Jadi jangan di counter. Jangan pernah counter arah market, guys. Trading itu nggak boleh kalian counter sembarangan ya. Gua kasih tahu aja. Oke, sekali lagi gua bilang, jangan pernah di counter. Kalau misalnya dia ibarat kata, oh bang, dia udah kena SL nih gua. Ya SL itu pasti terjadi di market. Pasti ada, sekali dua kali ada. Tapi jangan di counter. Kalau dia udah kena SL, kalian tinggal tunggu dia balik ke sini. Terus nanti dia muncul SND, disinilah kalian pasang. Untuk dia fly. Gitu. Sampai sini paham nggak maksud gua? Nah kalau kayak sekarang nih bang. Berarti gimana bang?
Apakah kita bisa open posisi? Jawabannya kalau gua akan open posisi itu tunggu dia ke sini dulu guys. Atau dia ke sini, nanti dia akan kasih konfirmasi. Kalau dia ke sini ternyata dia tidak bisa menembus, baru kita akan open posisi. Nah, itu ada alasannya sebenarnya secara detailnya. Dia naik tembus trend, saya malah nambah layer. Yang nyuruh open posisi siapa ini ya? Gue udah bilang dengerin baik-baik, gue jelasin, gue nggak ada nyuruh kalian open posisi loh. Dengerin baik-baik guys, dengerin baik-baik. Karena kalian harus ngerti guys, trendline 4 jam dan 30 menit itu bedanya apa? Kenapa gue buat warna berbeda? Itu harus ngerti. Jadi jangan kalian pikir gini ya. Ini gua ajarin ya. Jangan kalian pikir gini. Jangan kalian pikir, oh 4 jam itu berarti kalau nanti di sini ada 1 menit langsung OP. Enggak guys, enggak kayak gitu mainnya. Oke, paham ya maksud gue ya? Enggak kayak gitu mainnya guys, enggak kayak gitu. Yang bener itu kalian kalau mau open posisi, kalian harus tunggu di garis yang hijau ini guys. Tunggu sampai di garis hijau ini. Tunggu sampai kena di garis hijau ini, baru nanti dia di sini muncul area SND, baru kalian open posisi di sini. Nah, ini baru bener. Misalnya bikin 20 pip atau 25 pip boleh. TP-nya berarti di 50 pips. Kayak gitu guys. Cara trading tuh gitu. Jangan nggak sabaran. Kalau kayak gini gimana bang? Boleh OP nggak? Jawabannya belum. Ini belum bisa OP kita sekarang. Bang, untuk time frame-nya berapa? Ini kalian lihat ya di pojok kiri ini time frame 1 menit. Ini time frame 1 menit. Bang, bikin garisnya di mana? Ini garis parallel channel namanya. Pokoknya nanti di Zoom gua akan ajarin semua secara detail, guys. Tenang aja, gua akan ajarin semuanya secara detail di Zoom. Jadi kalian bisa belajar dari basic. Gua ajarin time frame itu apa, kenapa kita harus lihatnya 4 jam, kenapa harus lihatnya 30 menit, kenapa lihatnya 5 menit, kenapa lihatnya 1 menit. Gua ajarin semua. Jadi tenang aja. Nah, udah pasti kalau kalian paham dengan apa yang gua sampaikan, percaya sama gua, pasti tradingan kalian jadi lebih baik. Pasti tradingan kalian akan oke, guys. Percaya sama gua. Percaya sama gua ya. Percaya sama gua. Trading metode gua nih win rate-nya gede banget, guys, sebenarnya, guys. Win rate-nya ini gede banget. Tapi memang harus sabar karena gua belum sharingkan semua. Kan gua bilang kalau kalian aja belum tahu nih cara buat garis sakti yang gua bilang. Ini garis sakti, guys. Ini garis merah putih, ini garis sakti. Nanti gue jelasin kenapa kita bisa buat garis sakti ini. Ini garis saktinya nih. Sabar. Belajar sama gue tuh harus sabar. Karena belum tembus 10k member di Telegram. Kalau sudah semua tembus, gue ajarin nih garis-garis saktinya. Oke? Sudah cukup jelas gak kira-kira guys yang gue sampaikan? Ya nanti gue akan ajarin nih garis-garis sakti ini. Garis sakti ini kalau sentuh, percaya sama gue, pasti langsung junam guys. Kalian bisa lihat tadi ya. Nih, kita open posisinya di sini kan tadi. Nah, kita open posisinya di sini. Kalian lihat. Kenapa kena ini dia langsung junam? Itulah garis sakti itu. Ngeri guys. Iya betul, nih ada yang minta sinyal nih, ngawur juga nih ya. Yang minta sinyal jangan kesini, kalian nonton TikTok aja. Nanti gue akan ajarin juga tentang ini. Oke nih, spill dikit garis saktinya bang nih. Ini garis saktinya ya, gue spill. Tapi sekarang gue tidak akan ajarkan dulu. Karena ini materi penting, nanti gue akan bahasnya pada saat Zoom. Gue pingin materi-materi gue ini, gue kasih secara cuma-cuma tapi buat orang yang serius aja. Karena kalau mereka nggak serius kayak gimana gitu. Kayak sayang guys, gue udah cari ini mati-matian, gue udah habis duit banyak. Tapi kalian nggak serius kan kayak gimana gitu loh. Oke. Info setting parallel channelnya bang. Jadi kalian tinggal klik kanan. Setting. Nah kalian cukup pakai yang 0,5 aja. Apakah garis sakti SNR itu yang valid bang? Betul. Jadi gini ya gue kasih tahu ya. SNR kebanyakan orang. Menurut gue, ini menurut gue ya.
itu agak ngawur. Kenapa? Karena kalau misalnya namanya si A gitu ya, sama si B, belajar sama mereka gitu. Kebanyakan A sama si B hasilnya SNR-nya itu berbeda, guys. Hasil SNR-nya itu berbeda. Nah, jadi gimana itu? Nah, karena hasil SNR-nya berbeda, itulah yang menyebabkan metode mereka itu bias. Tidak bisa dilakukan kembali gitu loh. Kenapa kebanyakan orang itu hancur ya? Karena itu, guys. Karena mereka akan ujung-ujungnya apa? Tebak-tebakan gitu loh. Nah, kalau gua nggak suka seperti itu karena gua udah pernah bilang kan, gua itu pingin metode yang baku, guys. Artinya gua bisa ngulangi terus. Jadi nanti kalau misalnya kayak besok nih gua trading lagi, ya gua udah tahu SNR-nya yang mana, cara nariknya seperti apa. Kalau digabungin semua orang udah pasti sama gitu. Kalau mereka satu perguruan sama gua gitu. Oke, makanya gue bilang gue tuh lagi ngumpulin orang-orang yang serius mau belajar. Kalau kalian mau serius,